pertolongan-Mu selalu Engkau nyatakan dalam kehidupan kami. Bila kami ada sampai hari ini, semua karena pengorbanan-Mu dan cinta-Mu kepada kami. Engkau begitu baik memperhatikan kami. Terima kasih Tuhan. Inilah hidup kami membawa ke hadapan-Mu, hadirat-Mu. Kami perlu Tuhan dalam kehidupan ini. Kami butuh Yesus dalam kehidupan ini. Kami butuh firman-Mu yang menguatkan kami hari ini. Firman-Mu lah yang menjadi kekuatan bagi kami. Bukan dari roti dan makanan saja kami hidup, tapi setiap firman Tuhan yang kami dengar itu boleh hidup dalam kehidupan kami, mengubahkan kami, menolong kami dan memampukan kami. Terima kasih Tuhan. Kami dengar firman-Mu dalam nama Yesus. Amin. Iya. Salam. Salam Bapak Ibu. Dia dengung kayaknya. Ya, oke. Tampilin PowerPoint-nya. Nah, hari ini kita bersyukur kita sudah ada di awal Oktober. Tinggal 2 bulan lagi Natalan. Kalau sudah sampai di Berber, tinggal lagi bye-bye 2022. Kita akan masuk di 2023. Tuhan itu luar biasa. Kadang-kadang saudara saya itu bangun pagi, masih bisa bernafas. Puji Tuhan. Itu suatu kemurahan Tuhan, suatu berkat Tuhan buat kita. Nah, saudara, hari ini tema kita hari ini ada tadi Bapak Ibu mungkin udah dengar, kasih itu sabar. Tapi sebelum saya berangkat ke sana, saya menguraikan sedikit tentang ini adalah subtema yang terakhir atau subtema yang keempat. Tahun 2022 ini adalah tahun di mana saya namakan sebagai tahun the year of ATB. Allah turut bekerja. Nah, kenapa Allah turut bekerja? Nah, dasar ayatnya di mana? Di Roma 8 ayat yang ke-28 menjelaskan itu kepada kita bahwa Allah turut bekerja dalam kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Nah, dari judul ini, dari tema ini atau dari 1 bulan ini saya bagi menjadi 4 subtema. Next, udah ketemu ya? Ya, 4 subtema. 4 subtemanya adalah yang pertama adalah melibatkan Tuhan. Itu kita sudah bahas di Januari sampai dengan bulan Maret. Saya kemarin benar nggak ya? Saya kemarin review kembali, buka filenya. Kan di YouTube kan ada. Kita dulu masih online. Januari sampai Maret kan kita online. Setiap khotbah itu kan saya masukin semua di YouTube. Jadi Bapak Ibu bisa mereview ulang jika kita bisa temukan garis besarnya. Yang kedua adalah berharap dan percaya akan janji Tuhan. Nah, itu di bulan April sampai dengan bulan Juni. Dan yang kemarin bulan Juli sampai September itu adalah bahas tentang namanya mengalami janji Tuhan. Ya, kita berharap semua kita itu mengalami janji Tuhan. Dan hari ini di bulan Oktober 2022 Allah turut bekerja dalam namanya Love Story. Judul film aja. Mana nih ibu-ibu tahu nih? Mengasihi Tuhan dan juga mengasihi sesama. Ini harusnya cocoknya di bulan Februari. Kenapa saya mau masukin di bulan Oktober? Karena kita puncaknya adalah cinta yang paling besar itu adalah Tuhan mengasihi kita datang ke dalam dunia. Itu adalah Natal kita sampai di Natal nanti. Nah, love story, kenapa saya harus mengungkapkan ini? Alasannya apa? Ada beberapa alasan kenapa tema ini kita harus subtema ini. Bapak Ibu harus kita tahu kenapa alasannya saya buat subtema ini. Kenapa kita pentingnya love story atau pentingnya mengasihi, baik mengasihi Tuhan maupun mengasihi sesama. Apa yang dimaksudkan? Yang dimaksudkan adalah yang pertama adalah Yohanes pasal ke-15 ayat 9. Seperti Bapa telah mengasihi aku, demikianlah juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasihku itu. Next lagi. Ya, inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi, supaya seperti aku telah mengasihi kamu. Inilah perintahku kepadamu, kasihilah seorang akan yang lain. Kasih itu ternyata saudara
itu adalah perintah Tuhan untuk kita harus mengasihi. Perintah Tuhan itu harus kita katakan ya. Kalau kita namanya orang Kristen itu identik dengan kasih, ya kan? Orang tanpa perlu ngomong banyak lagi, tapi Kristen itu tema utamanya atau di dalam utamanya adalah kasih. Bahkan ada satu slogan teman saya bilang begini, bukan Kristen. Orang lain berbicara kasih, tapi kami melakukan kasih. Slogannya siapa coba? Orang lain berbicara kasih, tapi kami melakukan kasih. Slogannya siapa? Wah, ini enggak familiar kalian nih. Ya. Pergi ke PIK, tahu itu slogan. Orang lain berbicara kasih, kami melakukan kasih. Maka mereka selalu aksi sosial, mereka kunjungan ke sini. Kita orang Kristen, memang kita lahirnya dari sana. Kita ini harus mengasihi, karena memang ini perintah Tuhan untuk kita mengasihi. Tapi kadangkala orang yang di luar sana lebih mengasihi daripada kita di dalam Kristen. Maka saya ingatkan kepada kita kembali, kasih itu penting. Bahkan Rasul Paulus ingatkan kepada Rasul Yohanes ingatkan kepada jemaat yang ada di Efesus, kalau kau dingin, kalau kau panas, kalau kau dingin atau panas atau kau som-som kuku, hati-hatilah, saya akan muntahkan kamu. Hari-hari ini kasih kita harus panas. Amin. Kasih kita kepada Kristus juga harus panas. Kasih kita kepada pasangan juga harus panas. Amin ya. Waktu menikah panas, awal menikah. Begitu sampai di tengah-tengah sudah mulai strumnya mulai kurang, cas ulang lagi. Amin ya. Maka ketahuan ya kalau dia jalan di mall. Nih, jalan di mall ya. Kalau yang masih pasangan tuh gandengan, yang masih pacaran pegangan. Itu pasti masih pacaran. Ya kan? Atau masih bahunya begini. Itu nikah baru usia 1-2 tahun. Kalau jalan mall kalau kelihatan digandeng begini, itu 1-2 tahun. Kan pacaran nggak boleh gini dulu tuh, nanti setan bisa bahaya tuh. Pegangan tangan boleh. Kalau udah begini lama-lama itu, Nah, kalau dia udah rangkul itu 1-2 tahun. Kalau dia di mall, kalau Bapak Ibu perhatikan, dia udah mulai jalan, bininya kemana, lakinya kemana, nah itu ya. Kita lihat lakinya kalau udah pegang tas-tas ransel, nah itu sudah mulai. Terus duduk di meja makan, coba perhatikan duduk di makan. Kalau yang masih pacaran, senyumannya ya, tapi coba yang kalau udah tua, asik dengan handphonenya sendiri, ya kan? Bahkan yang jauh di sana dia ladenin, bininya di depan dia gak ladenin. Jadi itu menunjukkan bahwa kita tuh kasihnya sudah mulai pudar, sudah mulai kurang. Maka Tuhan perintahkan kita kembali hari ini di bulan Oktober sampai bulan Desember. Kasih itu harus benar-benar kita kerjakan dalam kehidupan kita. Ya. Lalu yang kedua adalah dia bukan hanya perintah, tapi Yohanes pasal yang keempat ayat 7. Saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi sebab kasih itu berasal dari Allah. Setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Berikut coba ada ayat lagi. Ya, barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah sebab Allah adalah kasih. Kenapa kita itu harus mengasihi? Karena kasih itu adalah sifat dasarnya Allah. Allah itu kasih. Kita ini adalah gambar daripada Tuhan itu sendiri. Jadi yang namanya kasih itu tidak bisa terlepas dari kehidupan Allah dan juga tidak terlepas dari kehidupan kita sebagai manusia. Ada enggak orang yang hidup enggak butuh orang lain? Kenapa Tuhan itu izinkan ada orang yang kaya, ada orang yang miskin, ada orang yang sakit, ada orang yang sehat, ada orang yang apa lagi? Tujuannya apa?
supaya kita bisa menyalurkan kasih itu, supaya kita bisa melakukan kasih itu. Kenapa Tuhan itu ciptakan kita pria dan wanita? Kenapa tidak ciptakan Adam aja atau Hawa aja kan? Enak kan? Kan zaman sekarang juga kayak gitu kan? Ya, nggak ada. Saya isi data di Google sekarang, dulu ya, isi data di Google, nama, Kempertat Titi, jenis kelamin, ada pilihan lo, custom. Ya kan? Kalau dulu pria dan wanita, ada lagi custom itu belakangan. Custom bisa dibuat. Bayangin jenis kelamin bisa dibuat. Gue mau pilih mana? Gue mau jadi cewek apa mau jadi cowok? Jangan ada sini ada nih. Kalau ada sambil bertobat. Ya. Nah, saudara, Allah itu adalah kasih. Jadi kita harus saling mengasihi karena itu adalah sifat dasarnya Allah. Tuhan itu dia kurang apa? Dia nggak butuh siapa-siapa. Tapi dia kalau tidak ada kasih, dia pun menciptakan manusia supaya manusia mengasihi dia, supaya dia pun bisa mengasihi manusia. Kenapa Tuhan itu ciptakan kita? Karena ini salah satu, dia itu kasih. Kasih itu harus ada objeknya. Kalau nggak ada objeknya, itu bukan kasih. Maka dia ciptakan kita sebagai manusia supaya dia bisa mengasihi kita dan kita pun mengasihi dia. Dia ciptakan kita segambar dengan dia, jadi kita bisa mengasihi dia. Itu yang kedua. Yang ketiga, saya kasih alasannya 3 aja kenapa kita harus ada di bulan ini. Yang ketiga adalah 1 Yohanes pasal 4 ayat 18. Di dalam kasih tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan, sebab ketakutan mengandung hukuman, dan barang siapa takut ia tidak sempurna di dalam kasih. Kasih itu melenyapkan ketakutan. Apa yang kita takuti hari ini apa? Takuti tentang COVID, takuti tentang penyakit, takuti tentang masa depan, takuti tentang kalau saya bisa-bisa nggak punya jodoh atau lain sebagainya. Ingat, dalam kasih itu ada kemenangan. Amin. Kasih itu melenyapkan ketakutan. Hari-hari ini mungkin kita cemas dan takut tentang keadaan negara ini, keadaan ekonomi. Saya Pak Luhut Bu Sri Mulyani, Indonesia sedang dalam keadaan tidak baik-baik saja. Saya lihat resesinya sudah mulai, tapi Indonesia sampai hari ini masih kuat dalam keuangannya. Negara-negara lain mereka sudah mulai teriak-teriak. Kita bisa bayangkan kita ada seperti di Eropa yang mereka menggantungkan gasnya sepenuhnya kepada Rusia. Tiba-tiba Rusia stop itu barang. Ada satu statement orang lagi di media sosial. Semua orang sekarang kan digiring kepada menggunakan listrik. Tahu ya? Kompor sekarang udah harus mau di-convert ke listrik. Bahkan baca berita 2045 mobil konvensional stop produksi. Jadi semua nanti motor, mobil, listrik, semua pakai listrik. Lalu dibilang begini, ketika semua orang sudah mulai pakai itu listrik, tiba-tiba satu kali kelak ditekan tombolnya, stop. Di tol kita stop semua. Kan tombolnya stop, di stop semua. Kita bisa bayangkan deh, satu saat kita digiring kepada suatu sistem yang dimana semuanya itu satu, namanya listrik. Ya, kita nggak tahu 2045 itu mobil motor yang konvensional di stop semua, jadi menggunakan listrik. Kita akan menuju ke sana. Siap-siap. Maka yang belum beli mobil listrik, beli sekarang. Ya, itu yang pertama. Dalam kasih itu melenyapkan ketakutan. Ya, ada ketakutan di dunia ini tidak pasti. Ketakutan di dunia ini atau dalam bisnis, dalam usaha kita tidak pasti. Tapi selama kita memiliki kasih Kristus dalam kehidupan kita, kita memiliki kepastian hidup. Amin. Sekalipun bumi goncang-ganjing, sekalipun ada kabar yang menakutkan dan mencemaskan, tapi orang yang mengasihi Tuhan, Tuhan mengasihi dia, Tuhan memperhatikan dia, Tuhan peduli dengan dia. Amin. Ketika kita takut, dia datang memberikan kekuatan. Ketika kita jatuh, dia datang untuk mengangkat kita karena kasihnya kepada kita.
Lalu kita masuk sampai kepada apa itu kasih. Nah, ini adalah hari ini atau di bulan Oktober ini, apa itu kasih? Kasih itu apa? Definisi kasih itu apa? Saya tanya kepada muda-mudi, kasih itu apa? Perasaan sayang kepada seseorang. Saya tanya ke Oma tahu Oma dulu. Oma, kasih itu apa? Ada lagu anak sekolah minggu. Anak-anak kecil Tuhan cinta, anak-anak besar saling cinta. Oma, opa, apa? Oma, opa, papa, mama, korban cinta. Saya sekolah minggu. Jadi om, saya punya lagu sekolah minggu om. Saya ada lagu sekolah minggu baru. Saya pikir, waduh, anak ini berani. Saya mau nyanyi om, ya nyanyi kayak gitu tuh. Anak-anak kecil Tuhan cinta, anak-anak besar saling cinta, pemuda dan pemudi jatuh cinta. Oma, opa, kakek, nenek korban cinta. Buset deh. Bahkan ada satu anak, om aku juga punya, dia gak mau kalah. Dia gak mau kalah tampil saudara. Saya pikir aku juga ada lagu baru. Apa? Firmanmu, firmanmu pelita bagi kakiku. Tahu lagu apa tuh? Tahu kan? Apa? Saya juga es krim. Saya bocah masih begitu, saudara. Saya perhatikan anak kecil itu jangan anggap enteng loh. Dia merekam semua itu. Saya itu berdiri khotbah begini, saudara. Itu gara-gara itu bocah. Saya gemetaran. Pertama kali saya cerita sekolah minggu, ini anak di depan. Ini anak Om Hendrik Masegi. Kemarin saya telepon dia. Saya bilang, lu ini dulu bikin om gemetaran. Saya bilang, dia panggil saya om. Nah, dia di depan. Saya baca mau baca itu ayat. Dia bilang, om kaki kenapa goyang? Memang gemetaran. Jadi baca ayat udah gemetaran. Waduh, itu blank itu ayat. Blank itu Alkitab mau baca begini, mana lagi tuh ayat? Buka lagi, mana lagi tuh? Itu saudara. Jadi jangan main-main dengan itu bocah-bocah. Kritis. Mana Alicia? Itu kritis tuh anak. Anak kayak gitu tuh anak kritis dan anak hebat. Nah, kita harus tahu bahwa dalam kasih itu menyiapkan ketakutan. Lalu kasih sempurna, dan hari ini kita sampai kepada apa itu kasih. Nah, Rasul Paulus memberikan kepada kita definisi tentang kasih itu di 1 Korintus pasal yang ke-13 ayat yang keberapa tadi? Ya, di situ dulu. 13 ayat 4, kasih itu sabar. Nah, hari ini kasih itu yang pertama adalah sabar, kasih itu yang kedua adalah murah hati, yang ketiga adalah ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Nanti kita bahas tentang yang cemburu ini. Biar anak-anak muda ini, boleh nggak saya itu cemburu? Boleh nggak istri kita cemburu? Bahkan kemarin tuh sempat heboh viral ya. Tahu ya viral ya? Yang lagi viral ya, tahu ya? Kejora, tahu kan? Iya kan? Itu karena apa? Karena ini barang kan? Kejora tahu ya? Saya buset, ini orang hebat juga mereka ya. Nah, saudara, kasih itu sabar. Nah, hari ini kita belajar tentang yang namanya sabar. Amin ya. Memang ini kata mau gak mau kenal, mau lu pendeta kayak gak mau kenal lu orang terkenal atau siapapun kayak enggak mau kenal lu tuh orang apa motivator apa kayak tidak, tapi ini kata butuh yang namanya apa ya, penguasaan diri, sabar. Satu saat saudara di dulu pelayanan, satu hamba Tuhan habis pelayanan di mimbar khotbah, saudara-saudaraku yang saya kasih, Tuhan mau supaya kita benar-benar sabar. Habis turun khotbah, keluar ketemu dengan jemaat, dia nggak tahu kan parkiran itu kan mau keluar mobil tuh parkiran susah sekali. Jadi dia dari belakang, karena pendeta ini habis ini dia mau pergi khotbah di tempat lain. Selesai dia keluar sampai di depan, jemaatnya tunggu, buka kaca. Om, apa kabar om? Pendeta habis khotbah tentang sabar.
Begitu keluar hadapi parkirnya keluar itu nggak bisa sabar, nggak bisa tahan. Tut. Kita bayangkan sabar kita dalam kehidupan ini menghadapi berbagai keadaan. Dalam doa kita dijawab oleh Tuhan atau tidak, dibutuhkan namanya sabar. Sabar ini sesuatu yang luar biasa. Kalau kita tidak sabar, bisa-bisa Tuhan menolak kita. Sama seperti Saul dan Samuel. Saul ditolak oleh Tuhan untuk menjadi raja. Salah satu faktornya karena Saul itu tidak sabar. Padahal dia sudah dilatih. Mereka akan mempersembahkan korban persembahan. Semua jemaat sudah kumpul, tapi peraturannya yang melakukan itu hanya Samuel. Tapi karena Saul merasa bahwa dia itu raja, maka dia beranikan diri lakukan. Gak sabar. Padahal firman tunggu Samuel datang. Samuel belum sampai, dia sudah lakukan. Begitu Samuel sampai, Samuel marahin dia. Kamu melanggar perintah Tuhan, maka Tuhan menolak kamu. Sabar. Sabar untuk menanti waktunya Tuhan, itu juga gak gampang. Sabar menanti pasangan kita untuk kita temukan, juga gak gampang. Sabar untuk kita memperoleh keturunan, juga gak gampang. Sabar menghadapi suami kita, itu juga gak gampang. Sabar menghadapi istri kita, susah gak ya? Sabar saudara. Itu bahasa benar-benar perlu kita aplikasikan dalam kehidupan kita, kita praktekkan dalam kehidupan kita. Bukan sekali, dua kali, tapi seterusnya. Ya, seterusnya. Nah, kenapa saudara? Next. Kenapa kita harus sabar? Tahu nggak kenapa kita harus sabar? Saya sabar supaya apa? Saya umpamakan tentang Saul dan Samuel. Kenapa kita harus sabar? Ya, pentingnya sabar buat saya. Ada yang sini nama sabar? Ada loh teman saya, tukang AC, namanya Sabar di Glow. Itu tukang AC itu sabar, barbar. Saking dia namanya sabar saudara, tapi dia nggak sabar sama istrinya, dia ganti istri saudara. Dia ganti istrinya. Bukan gue kemarin gue ketemu lu, ini namanya sabar, tapi sama istri lu nggak sabar. Ayo lu ganti lagi, ya pakai saya nggak sabar, ganti bini lagi. Habis ini nggak sabar juga, ya udah saya gantinya aja. Udah 2 kali nikah, gue bilang aduh. Tukang AC, namanya sabar. Nah, kenapa kita harus sabar? Yang pertama adalah Pengkhotbah pasal 7 ayat 8-9. Akhir suatu hal lebih baik daripada awalnya, panjang sabar lebih baik daripada tinggi hati. Janganlah lekas-lekas marah dalam hati, karena amarah menetap dalam dada orang bodoh. Next. Ya. Jadi yang pertama, kenapa kita ini harus sabar? Karena kalau saya catat di situ dari ayat itu saya simpulkan, karena orang sabar itu orang pintar, bukan orang bodoh. Amin ya. Karena kesabaran itu membuat kita menjadi orang yang jenius, orang yang pintar dalam kehidupan kita. Kebodohan itu tinggal dalam dada orang bodoh, tapi orang yang sabar bisa mengalahkan semuanya. Untuk itu kita butuh benar-benar sabar. Sampai kapan Pak Kem saya harus sabar terhadap ini barang? Ya kan ada murid-murid yang tanya kepada Tuhan, Tuhan, sampai kapan saya harus mengampuni saudara saya? Sampai 3 kali, kalau sampai 3 kali gampang. Sampai berapa? 7 kali, oke sampai 7 kali. Hari ini saya maafin, besok saya maafin, lusa saya maafin, minggu depan saya maafin, bulan depan saya maafin. Tapi Yesus memberikan jawab, sampai kapan? 7 kali 77 kali. Berapa tuh? Berapa? 7 kali 77 kali 7 kali. Berapa? Ukurannya berapa? Ukurannya adalah hampir-hampir setiap hari kita dituntut untuk sabar. Setiap menit hampir-hampir kita dituntut untuk sabar. Kenapa? Karena sabar itu membuat kita menjadi orang pintar. Ayat yang ngomong tadi ya. Ya, ayat yang ngomong, sabar itu membuat kita pintar. Maka kita harus latih diri kita untuk sabar. Saya sama istri,
Kami dilatih saudara, benar-benar latih. Bapak Ibu tahu ya, yang namanya sekolah teologi, saya sih hamba-hamba Tuhan di kota Jakarta saya belum tahu. Kami masuk ke tempat yang memang diasramain, dikandangin. Ya, habis selesai kita keluar, kita masih praktek lagi pakai baju dasi, keren. Nah, kita dibina oleh gembala. Gembalanya lagi jamnya kita mau khotbah. Gembala kebetulan itu tukang piara babi. Tolong kasih makan babi dulu. Dasi keren kan? Parfum udah wangi kan? Sepatu udah keren dong. Ya aku mau khotbah. Hari itu memang mau khotbah. Tiba-tiba kasih makan babi dulu. Pergi kasih makan babi saudara. Ngelus dada enggak? Ngelus juga. Waduh. Tapi diproses sedemikian rupa. Supaya apa? Kita benar-benar melatih diri kita sabar. Kenapa Tuhan itu izinkan kita itu pria dan wanita dan otak kiri dan otak kanan? Satunya pikirin tentang fashion, satunya pikirin tentang logika. Tujuannya apa? Untuk kita saling sabar terhadap yang lain, meladenin dia, pikirin dia, dengarin dia. Saya sama istri saya suka nggak sabar. Mau yang mana? Dia nanya saya bilang, oke, saya pilih yang ini. Jadi kan dia mau beli barang gitu, saya pilih ini. Terus, mau yang itu ya? Iya, udah oke dong, udah deal. Mau tidur saudara, nanya lagi, bagusan ini. Bagusan ini. Kemarin dia mau beli sepatu. Urusan sepatu saudara, urusan sepatu. Ini urusan sepatu doang saudara. Ada itemnya banyak. Ada ungu, ada putih, ada oranye ya. Lalu udah tentukan udah dua. Saya udah dua-duanya beli aja daripada satu lutar nanti kepikiran dua-duanya. Habis itu mau tidur tanya lagi, bagusan yang ini deh, bagusan ini. Gak usah beli lagi. Nah saudara, itu bisa-bisa saudara ribut saudara. Kalau kita nggak bisa kelola dengan baik, Bapak Ibu tahu, saya pernah tanganin orang dan mau cerai gara-gara urusan tisu. Satunya tisunya itu harus kalau mau tarik dari atas dan rapi, ya. Satunya cowok, 1 kali, 2 kali, 3 kali, gugat cerai loh. Saya tanganin itu saudara, gugat cerai. Saya bilang ini urusannya apa nih? Ini pakai itu tisu harusnya ya tarik pelan-pelan pakai. Ini dia mas rot aja pakai. 1 kali pakai. Ini udah bertahun-tahun pakai. Coba bagaimana pakai hadapi kayak gitu? Ya gue gak tahu. Yang berumah tangga kan gue gak tahu. Gue kagak ada di situ. Coba lu kan bukan bini gue. Akhirnya saudara, saya bilang, iya ini karena sebenarnya kamu nggak ngomong, saya tanya, kamu udah ngomong belum? Sudah pakai, ya udah kalau begitu sabar. Sampai kapan pakai? Ya nama menikah kayak gitu saudara. Lu sebelum menikah kan udah dikasih tahu kan, ingat baik-baik loh, ini muka ini, ini muka ini, lu seumur hidup sama dia. Bukan, pakai ini nggak cocok gue tukar tambah, nggak ada dalam hukum Kristen itu nggak ada. Kalau ada mungkin itu nggak ada. Kalau seandainya ada, betapa kacaunya dunia ini. Kan akan lahir generasi yang broken home, orang anak-anak yang sakit hati sama papa dan mama yang tidak baik. Maka untuk itulah kita orang Kristen ada untuk menjaga pernikahan itu tetap utuh. Ada masalah pencet odol. Satu main prak, satu main dari bawah. Pengadilan juga saudara. Wow, gue bilang gue juga diizinkan Tuhan tangani persoalan itu. Kenapa? Karena nggak sabar. Nah itulah saudara pentingnya kita menjadi orang yang sabar. Yang kedua, orang sabar itu orang pintar. Lalu yang kedua adalah Yakobus pasal yang ke-5 ayat 8 dan 11. Kamu juga harus bersabar dan harus meneguhkan hatimu karena kedatangan Tuhan sudah dekat. Saudara-saudara, janganlah kamu bersungut-sungut dan saling mempersalahkan,
supaya kamu jangan dihukum. Sesungguhnya hakim telah berdiri di ambang pintu. Saudara-saudara, turutilah teladan penderitaan dan kesabaran para nabi yang telah berbicara dengan nama Tuhan. Bayangin saudara, Alkitab ini ditulis kepada kita. Setiap minggu kita dengar firman Tuhan, kita baca Alkitab Tuhan. Ada satu teladan daripada tokoh-tokoh ini, dan salah satu tokoh adalah, coba berikutnya ada ayat ya, Ayub kalau nggak salah. Berikut. Ya, sesungguhnya kami menyebut mereka berbahagia, yaitu mereka yang telah bertekun dan telah mendengar tentang ketekunan Ayub, dan kamu telah tahu bahwa ya, apa yang pada akhirnya disediakan Tuhan baginya, karena Tuhan Maha Penyayang dan penuh belas kasihan. Tentang kesabaran Ayub, belajar dari kesabaran Ayub. Ayub itu, saudaraku yang saya kasihi, orang kaya pada zaman itu. Tahu ya kalau orang kaya ya, kalau belum tahu kita coba, saya hidup dengan orang lumayan juga orang-orang kaya di Jakarta. Orang kaya itu egonya tinggi, dan orang kaya itu dia tidak pernah salah. Kalau dia salah, kembali kepada peraturan pertama, dia nggak pernah salah. Egonya tinggi, ego luar biasa. Kenapa? Dia merasa dia mampu, dia merasa dia hebat, dia merasa dia punya segalanya, apapun, bahkan kita pun bisa dibeli oleh dia dan lain sebagainya. Sehingga saudara, kita perhatikan Ayub itu dalam posisi seperti itu. Kekayaan Ayub kalau dikonversikan dengan kekayaan sekarang, belum ada orang kaya di Indonesia yang bisa sekaya Ayub. Bapak Ibu perhatikan, di baca di kitab Ayub, kudanya berapa? Kuda itu dibanding sekarang, itu kendaraan sekarang, kendaraannya berapa? Kudanya ada 3.000. Ada nggak punya mobil 3.000 di sini? Kuda Ferrari ya, kuda kan merek Ferrari kan, Ferrari ya 3.000. Ada ya orang Jakarta punya Ferrari, itu baru kuda, belum ngomong kambing, ngomong domba, belum ngomong budak, belum ngomong orang kaya. Tapi kita disuruh untuk belajar tentang kesabaran dia. Dia sabar menghadapi kehidupannya. Dia kaya tapi dia mengalami masalah yang luar biasa. Orang kaya tapi takut kepada Tuhan. Orang kaya tapi hidupnya benar di mata Tuhan. Tapi dia hidup benar di mata Tuhan, dia mengalami namanya sakit penyakit. Sakitnya itu saudara sampai dia garuk pakai beling. Bahkan tempat tidurnya gak tempat kasur, tidur tidak dengan istrinya, tidur di kubangan babi. Karena mungkin dia tidur saking sakit, dia garuk-garuk istrinya tendang. Sama seperti saya kalau tidur ngorok istri saya, baru hadapin gua yang ngorok, apalagi hadapin Ayub ya. Bukan hanya dia garuk saudara, bau, karena penyakit itu nana, nggak bisa saudara. Tapi dia sabar. Bahkan dia punya sahabat-sahabat, orang-orang yang terkenal dulunya bergaul baik sama dia, datang kepada dia untuk tujuan apa? Saya harus datang untuk menghibur dia. Bahkan mereka datang menghakimi dia. Menurut Alkitab, kau telah berdosa, maka hukumannya datang kepadamu. Satu datang berdasarkan historis, orang seperti kamu penyakit ini gara-garanya kamu melakukan dosa. 3 sahabat yang menghakimi dia, bahkan memojokin dia, bahkan seolah-olah mengajari dia. Dia juga nggak tahu kalau Tuhan itu izinkan masalah itu jadi. Tapi dia sabar. Dia sabar. Kunci kenapa dia sabar? Karena dikatakan, dulu dari orang saya hanya tahu tentang engkau, tapi sekarang mataku sendiri melihat engkau. Dia berjumpa dengan Tuhan. Itulah yang membuat dia menjadi sabar. Maka saya sebut sini selanjutnya yang kedua adalah kenapa kita harus sabar? Karena sabar itu saudara, ada kebahagiaan dan ada berkat bagi orang yang sabar. Ada satu kebahagiaan buat kita yang terus melakukan kehidupan ini dengan sabar. Maka ada damai sejahtera Tuhan berikan. Bahkan kita diberkati seperti Ayub diberkati. Ayub diberkati 2 kali lipat. Maunya kita adalah diberkati 2 kali lipat dulu baru sabar, ya kan? Tapi Tuhan mau sabar dulu baru berkat itu datang. Sabar saudara, kita sabar untuk sama-sama membangun gereja ini. Sabar gak gampang. Mulai dari kita baru 3 tahun, mulai dari 3 tahun ini terusnya kita sabar. Jemaat hari ini kita 30, kita sabar saja. Mari kita sama-sama untuk mau supaya gereja ini maju. Satu
hari kemarin kalau nggak salah Pak Bambang, hari ini nggak datang, semoga dia dengar saya. Sabar dia, supaya dia juga datang untuk waktunya kita akan datang untuk menuai jiwa-jiwa buat Tuhan. Satu saat gereja ini menjadi gereja yang besar. Amin. Sabar kita. Memang nggak gampang. Kadang-kadang kalau kita pikir, aduh, bangku kosong. Aduh, kalau mau menyerah saudara, saya sudah nyerah dari dulu. Kenapa? Karena saya juga lumayan jauh dari Tangerang. Tiap minggu harus saya ke sini. Tadi berangkat juga sama hujan. Saya kadang di jalan juga, Tuhan kok gini ya, layani Tuhan kok sampai saya gini saudara. Sabar kita. Saya nikmati proses saudara. Saya nggak terlalu mau bergembira dengan sesuatu yang wow gitu, enggak. Saya mau melalui proses. Bahkan saudara tahu, saya ini sudah layani Tuhan kurang lebih hampir 20 tahun. Jabatan saya di organisasi baru dilantik PDP. Dilantik PDP, belum PDT penuh. Sabar saudara. Saya ikuti proses. Aturan mainnya saya ikuti. Tujuannya apa saudara? Karena orang yang mengikuti proses itu, dia lebih berkualitas daripada orang yang sekedar ikut-ikutan. Saya tidak mengejar sesuatu yang luar biasa di depan, tapi saya mau menikmati proses demi proses. Ketika proses itu sampai, saya akan keluar sebagai seorang yang kuat. Kenapa? Gak gampang kalau kita sudah jadi orang yang besar. Kalau dulu saya mau pingin jadi jemaat udah banyak. Waktu saya keluar dari gereja yang lama, ada satu orang lumayan saudara merayu saya hampir 3 jam. Dan saya juga memang waktu itu juga tujuannya apa? Ayo Pak Kem, saya danain, bisa kembali lagi. Saya takut kalau dia danain, saya nggak bisa memuaskan dia, bisa konflik, bisa bagaimana, atau nanti tidak sesuai dengan ekspektasinya bagaimana. Maka saya pilih lebih baik saya jalan step by step, 1 langkah, 2 langkah. Tangga itu kalau kita naik pelan-pelan membentuk otot-otot kita untuk kuat, sehingga ketika masalah datang kita menjadi orang yang kuat. Amin. Tidak menjadi orang yang cengeng, ya kan? Kita tidak menjadi kabur. Waduh, jemaat ini saya tinggalin deh udah. Banyak saudara, saya jumpai teman pelayanan sama-sama. Saya lihat mereka juga rintis sama-sama. Saya nggak tahu mereka masih ada apa enggak. Udah bubar. Kemarin saya dengar. Nah, itu yang pertama. Ada berkat dan ada kebahagiaan buat mereka yang sabar. Yang ketiga, ada lagi? Ya, yang ketiga, Amsal pasal yang ke-15 ayat 18. Si pemarah membangkitkan pertengkaran, tetapi orang yang sabar memadamkan perbantahan. Ada lagi nggak? Nah, yang ketiga, karena orang sabar memadamkan perbantahan. Jadi kalau kita itu ribut, suami istri, pacaran atau apapun namanya, ribut itu ada. Tapi orang yang sabar itu memadamkan amarah. Coba dua-duanya ribut, saya bingung juga itu kejora. Ini terjadi. Nah, kita bisa bayangkan kalau kita menjadi sabar. Pertama, kita menjadi orang yang pintar. Kedua, kita mendapatkan kebahagiaan dan diberkati. Ketiga, kita memadamkan amarah. Amin. Setiap kita mesti punya marah. Orang kalau nggak punya marah itu bukan manusia, ya kan? Tampar begini kalau nggak marah itu bukan manusia, itu mayat itu, ya kan? Mayat. Tapi yang harus kita kendalikan adalah marah-marah, ya kan? Marah-marah itu harus kita kendalikan. Maka Tuhan kasih ukuran, kalau marah jangan sampai matahari terbenam. Kenapa jangan sampai matahari terbenam? Karena kalau sampai matahari terbenam, iblis itu ngintip. Seperti kejadian Kain dan Habel. Kain dan Habel marah, tahu kan? Tuhan sudah ingatkan, kalau kamu marah, hati-hati, iblis sudah ngintip. Jadi kalau kita marah, ingat baik-baik, iblis ngintip saudara. Tapi kalau kita sabar, Tuhan memperhatikan kita, Tuhan peduli dengan kita, Tuhan menolong kita. Memadamkan amarah, ya. Waktu itu coba Sambo coba nggak marah, oke dia marah,
Karena ceritanya seperti itu kan. Kemarin Pak Gilbert lagi bikin blunder. Aduh. saya kadang malu juga, saya bilang teman-teman hamba-hamba Tuhan, kita itu dalam media sosial itu saya saudara, saya selalu memperhatikan. Saya kadang post, tapi saya selalu memperhatikan sesuatu yang kalau misalnya itu menyinggung perasaan orang, saya cut post yang ini. Kenapa? Itu blunder, saudara. Mengomentari sesuatu yang bukan bidangnya, akhirnya jadi blunder. Saya juga aduh kasihan, Pak. Nah, kita harus sabar. Memang kadang kala mulut ini pinginnya itu ngomong, tapi kita harus sebelum kita ngomong. Maka pernah satu ayat ini, orang yang sabar itu lebih baik kamu cepat untuk mendengar tapi lambat untuk berbicara. Karena dalam banyak bicara banyak kesalahan. Kita harus sabar dalam hidup ini. Bulan ini, bulan Oktober 2022, kita menjadi bulan sabar. Amin. Semua siap sabar? Pulang dari sini macet-macet, sabar. Ya, pulang dari sini lihat istri ngomel-ngomel, sabar. Pulang dari sini lihat tabungan kurang, sabar. Bulan ini adalah bulan sabar. Karena tadi saya bilang, sabar itu orang pintar. Bukan sabar yang gitu ya, itu orang bukan pintar. Lalu sabar itu mendatangkan kebahagiaan dan diberkati Tuhan, dan sabar itu memadamkan amarah. Itulah menjadi pegangan kita di bulan ini. Terima kasih.